Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Inspektur 2 Ade Ilyas, si polisi gaul dari Korlantas Polri. Pada teman-teman, kepada rekan-rekan sekalian yang ingin daftar di SIPSS, penerimaan SIPSS tahun anggaran 2023, yaitu pendaftaran online tanggal 24 sampai dengan 29 Januari. Dan ini hanya cuma 5 hari saja ya guys ya, melalui website Polri, penerimaan.polri.go.id. Kemudian kalian bisa daftar tanggal 24-nya secara online dan melakukan verifikasi di Polda masing-masing ya guys ya. Lanjut guys, saya akan menjelaskan yaitu tentang penerimaan SIPSS dari persyaratan umum dan juga persyaratan khususnya. Simak sampai akhir biar jelas dan juga biar memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Penerimaan Polri buka dengan yang jalur pertama yaitu SIPSS. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu SIPSS, SIPSS itu yaitu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Nah, di mana pengrekrutan untuk SIPSS ini bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi melalui pengembangan kekuatan personil Polri Sumber Sarjana. Nah, ini diadakanlah penerimaan siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana ya guys, tahun anggaran 2023. Nah, rekrutmen ini merupakan penerimaan calon perwira Polri untuk menjadi perwira Polri pertama dengan pangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA. Kemudian pendidikan pembentukan Sekolah Inspektur Polisi ini merupakan pendidikan bagi lulusan sarjana yang dibutuhkan dalam profesi kepolisian. Nah, ini nih guys, saya akan jelaskan secara detail dalam telegram yang dibagikan kepada teman-teman semuanya. Nah, teman-teman rekan-rekan sekalian, untuk jumlah peserta didik SIPSS hanya untuk 100 orang saja. Kemudian untuk buka pendidikannya itu tanggal 7 Maret 2023, untuk tutup pendidikannya yaitu 7 September tahun 2023. Kemudian untuk lama pendidikan 6 bulan saja. Kemudian untuk tempat pendidikan yaitu di Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah. Pendaftaran dan ujian pemeriksaan penerimaan siswa SIPSS diselenggarakan di tingkat daerah atau Panda ya di Polda, dan tingkat pusat oleh Panitia Pusat atau Panpus di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Ketentuan penerimaan siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana tahun anggaran 2023, yang pertama, peserta harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bukan keterangan palsu atau tidak benar, dalam rangka pelaksanaan penerimaan siswa SIPSS tahun anggaran 2023. Tidak dipungut biaya guys ya, alias gratis. Nah, sebelum diangkat sebagai anggota Polri, siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana tahun anggaran 2023 yang dinyatakan lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya. Nah, ini adalah informasi untuk SIPSS. Lanjut guys. Nah, saya akan membacakan untuk persyaratan umum dan juga persyaratan khususnya ya guys ya. Yang pertama, untuk persyaratan umum kalian bisa screenshot atau baca-baca sebagai berikut. Ada 8 poin yang sering saya sampaikan pada waktu video-video saya sebelumnya ya. Warga negara Indonesia, kemudian beriman, setia, berumur, dan lain hal sebagainya. Kalian bisa baca dan screenshot saja ya guys ya. Lanjut guys, untuk saya yang akan jelaskan yaitu tentang persyaratan khususnya sebagai berikut nih guys. Untuk persyaratan khusus, yang pertama adalah pria atau wanita bukan anggota atau mantan Polri atau TNI dan PNS, atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI dan tidak terikat ikatan dinas. Nah, yang kedua nih guys ya, yaitu berijazah. Yang pertama yaitu dokter spesialis. Nah, untuk dokter spesialis apa saja? Yang pertama spesialis anestesi, spesialis anak, spesialis kandungan, spesialis bedah, spesialis patologi klinik, spesialis penyakit dalam, dan yang terakhir adalah spesialis forensik. Lanjut guys, yang berijazah S2 yaitu yang pertama adalah S2 keperawatan, yang kedua adalah S2 teknik elektro atau data engineering, yang terakhir adalah S2 psikologi atau profesi. Nah, ini adalah S2 nya ya guys ya. Nah, lanjut guys ya, untuk S1 nya seperti apa, simak sampai akhir guys. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, untuk S1-nya ada 27 S1 yang akan diterima dalam penerimaan SIPSS ini untuk persyaratan khususnya. Nah, yang pertama adalah S1 kedokteran umum atau profesi, kemudian S1 kedokteran gigi, kemudian juga S1 farmasi, profesi apoteker, S1 keperawatan atau profesi, kemudian S1 biologi murni,
S1 Fisika Murni, S1 Kimia Murni, S1 Teknik Informatika Programming, S1 Teknik Informatika Jaringan, S1 Sistem Informasi Programming, S1 Sistem Informasi Jaringan, S1 Teknik Metalurgi, S1 Teknik Industri, S1 Ilmu Komunikasi Jurnalistik, S1 Ilmu Komunikasi atau Public Relations, S1 Psikologi, S1 Arsitektur, S1 Hubungan Internasional, S1 Sastra Prancis, S1 Pendidikan Bahasa Prancis, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Pendidikan Bahasa Korea, S1 Pendidikan Bahasa Jepang, S1 Akuntansi, S1 Statistika, dan yang terakhir adalah S1 Ilmu Administrasi Negara. Nah, seperti itu guys ya untuk S1 buat teman-teman yang mempunyai sarjana S1 dari yang tadi yang telah saya sebutkan atau ada yang di video ini, silakan kalian bisa mendaftarkan diri untuk penerimaan Polri di SIPSS-nya. Lanjut guys. Nah, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang di D4-nya itu ada yang pertama ahli nautika tingkat 3 wajib memiliki ijazah ahli nautika tingkat 3 dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nah, lanjut untuk persyaratan khusus yaitu untuk prodi kedokteran, kemudian dokter umum, dokter gigi wajib telah memiliki surat tanda selesai intersips atau STSI atau surat tanda register STR definitif. Nah, untuk persyaratan khusus lainnya yang berasal dari perguruan tinggi negeri swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B yang menggunakan instrumen akreditasi 7 standar atau akreditasi minimal baik yang menggunakan instrumen akreditasi 9 standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0. Akreditasi berlaku pada saat dan setelah tahun kelulusan sesuai peraturan Ban PT nomor 1 tahun 2022 dengan IPK minimal 2,75 serta wajib melampirkan ijazah yang dilegalisir atau diketahui oleh pembantu dekan bidang akademik. Berlaku untuk S1 maupun S2-nya guys ya. Nah, lanjut untuk bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan tingkat Kemendikbud. Seperti itu guys ya untuk ijazah dalam persyaratan khusus penerimaan SIPSS. Nah, saya akan menjelaskan kembali yaitu persyaratan khusus lainnya seperti umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan SIPSS tahun anggaran 2023. Yang pertama adalah maksimal 40 tahun untuk dokter spesialis. Yang kedua maksimal 30 tahun untuk S2 dan S2 profesi. Kemudian yang ketiga maksimal 28 tahun untuk S1 profesi. Kemudian yang keempat maksimal 26 tahun untuk S1 dan D4. Nah, untuk tinggi badan untuk penerimaan SIPSS yaitu yang untuk pria 158 cm, kemudian untuk wanita 155 cm. Nah, ini adalah tinggi badan minimal dalam penerimaan SIPSS ya guys. Kemudian persyaratan lainnya belum pernah menikah secara hukum positif atau agama atau adat, belum pernah hamil atau melahirkan, dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan. Kemudian khusus bagi dokter spesialis, nah ini diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita sanggup untuk tidak hamil atau mempunyai anak selama pendidikan pembentukan. Kemudian bersedia menjalani ikatan dinas perdana. Kemudian bersedia menjalani ikatan dinas pertama atau IDP selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi perwira Polri. Kemudian bersedia ditugaskan pada Satker atau Polda sesuai kompetensi. Kemudian juga tidak terikat perjanjian. Kemudian mendapatkan persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja. Dan pernyataan berhenti dengan hormat apabila terpilih sebagai siswa SIPSS tahun anggaran 2023. Nah, itu ya guys ya, sebagian besar untuk persyaratan dalam penerimaan Polri, baik itu persyaratan khusus dan juga persyaratan umumnya. Nah, lanjut guys untuk persyaratan khususnya kalian mengikuti dan lulus pemeriksaan serta pengujian dengan materi. Nah, ini ada tingkat Panda dan juga ada tingkat pusat. Setelah kalian lulus dari tingkat Panda nanti akan menuju ke tingkat pusat sama seperti halnya seperti Akademi Kepolisian atau Akpol. Ya, untuk pemeriksaannya seperti administrasi, kesehatan, psikologi, kemudian kompetensi keahlian, kemudian rikes, kemudian juga ada kesehatan 2,
keselamatan jasmani, kemudian mental kepribadian atau PMK. Lanjut nanti akan ada pemeriksaan administrasi akhir atau pantohir dan juga penentuan kelulusan akhir. Nah, kalian nanti lulus bisa langsung ke tingkat pusat dengan sistem gugur atau sistem ranking. Nah, seperti halnya pemeriksaan administrasi dan juga ada pemeriksaan kesehatan dan juga hal lainnya sebagai kabut. Kalian bisa baca dan juga kalian bisa simak di video ini ya guys ya. Nah ini guys ya, ada penilaian untuk tes psikologi dan tes kesemaptaan dari Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM nomor 3 tahun 2017. Untuk tes psikologi bagi calon anggota Polri, nilai akhir minimal yaitu 61. Kemudian untuk tes kesemaptaan jasmani, mempedomani keputusan Kapolri, untuk nilai kumulatif jasmani adalah minimal 41 ya guys ya. Jadi ini harus benar-benar nilai minimal ini kalian lewati. Nah ini adalah tata cara pendaftaran online. Kalian bisa screenshot atau kalian bisa semuanya di download di penerimaan.polri.go.id. Nanti akan ada untuk syarat-syarat dalam penerimaan SIPSS. Buka aja penerimaan.polri.go.id dan kalian langsung kunjungi besok ataupun nanti tanggal 24 setelah dibuka ya pendaftaran online. Lanjut kalian verifikasi untuk penerimaan SPSS ini. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk ada pertanyaan silahkan kalian tanya di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya dari saya pribadi, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Nanti untuk pembahasan selanjutnya ya untuk Bintara Polri, Tamtama Polri serta Apol. Tunggu informasi dari saya. Insya Allah kalian yang belum melihat video-video saya sebelumnya silahkan langsung lihat saja videonya untuk perkiraan penerimaan Polri lainnya. Itu aja guys ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, NKRI harga mati.